Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Ibu para jemaah yang kami hormati, dan menikah kula panjenengan kami dari membahas materi yang khusus, yaitu berkaitan dengan peralatan utawi penyelenggaraan jenazah. Perawatan utawi penyelenggaraan jenazah ini termasuk amalan ingkang sampun dipun tata-tata sampun dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya tentu harus mengikutinya. Nah, ini bentuk bukti bahwa kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Jadi termasuk amalan ibadah dengan sampun wonten kaifiyah itu atau cara pelaksanaan itu harus jadi terkait perawatan jenazah. Kita sebisa mungkin mengikuti tata-tata yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan yang akan kami sampaikan ini sudah kita sesuaikan dengan HPT. HPT itu himpunan putusan tahsil saking pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita mulai yang pertama sebelum kematian. Yang menikah saat akan menghadapi kematian. Maksudipun kita umpami yang itu sakit itu sampun parah, sampun bosan sakit diharapkan kesembuhannya, sudah parah. Nah, dalam kondisi seperti itu kita harus senantiasa bersabar. Jadi ketika sakit yang kita lakukan adalah terutama bersabar. Di samping juga berobat, mengikuti petunjuk dokter, membuatkan dados perintah pun diikuti, pantangan-pantangan pun dihindari. Maka dengan sikap sabar itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi salah satu cara Allah untuk menghilangkan, menghapus dosa-dosa kita itu adalah dengan kita diberi sakit. Kalau kita ridho menerima ketentuan Allah tersebut, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Di samping itu kita juga harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh berprasangka buruk, mempunyai pikiran-pikiran yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita pasti ada hikmah. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah itu bagus. Kalau kita bersabar atas ujiannya itu juga bagus. Kemudian yang berikutnya, orang yang sakit, yang kira-kira kesembuhannya itu sudah sulit diharapkan, sakit sampai parah, itu kalau dia mempunyai harta benda yang banyak, sebaiknya dia meninggalkan wasiat. Harta bendanya itu nanti yang nanti akan menjadi warisan yang mana, yang diinfakkan kepada masjid Al-Furqan ini, kami masjid Al-Furqan ini, kami pembebasan lahan untuk mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah. Jadi mau terselidiki, itu saya budi, itu mulai disiapkan. Kesannya pakai anak putu ini bukan dan fitnah. Dan wasiat itu sebaiknya ditulis. Yang ketiga, ketika sudah ngapunten, mulai nafasin, mulai abot, munazah, atau itu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ditalkin, dituntun untuk membaca kalimat tahlil. Gini kok, la ilaha illallah. Dibisikkan di telinganya itu Bapak Ibu, kanan atau kiri, monggo Pak, ya, mengucap la ilaha illallah.
buang terus sakit-sakit. Kita butuh untuk membaca la ilaha illallah. Ya, itu namanya talqin. Sesuai dengan sabda Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, bimbinglah orang yang akan meninggal, yaitu ketika sudah ibu nazar atau ibu, untuk membaca la ilaha illallah. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, kalimatnya ketika hidup di dunia ini la ilaha illallah sebelum meninggalnya, maka dia akan masuk surga. Jadi kalau orang itu sebelum mati itu masih bisa membaca la ilaha illallah, dijamin dia akan masuk surga. Jadi kita tuntun untuk bisa membaca itu. Nah, kemudian ini ada sedikit penjelasan tambahan Bapak Ibu. Ya. Adapun membaca surat Yasin, membaca surat Yasin, ini Bapak Ibu, membaca surat Yasin pada orang yang hampir mati tidak ada dalilnya yang sahih. Membaca surat Yasin pada orang yang hampir mati tidak ada dalilnya yang sahih. Sehingga karena dalilnya tidak sahih, tidak bisa kita amalkan. Tapi yang kita amalkan adalah tadi dituntut untuk membaca la ilaha illallah. Sakit-sakit yang sakit kosong. Karena orang bisa membaca la ilaha illallah itu tidak sebenarnya terkait kali amal perbuatannya sebelum mati. Biasa sholat, biasa poso, biasa zakat, sudah menunaikan ibadah haji karena mampu, insya Allah dimudahkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini buatan nanti sholat tersentuh air wudhu jarang sekali, yang mungkin sulit. Nah itu tergantung pada amal kebiasaan kita selama ini. Nah, berikutnya kita usahakan juga untuk menghadapkan orang yang sakit itu ke arah kiblat, berbandingnya ke arah kiblat kalau bisa. Nah, betul sakit kosong. Kalau yang sakit belum keadaannya belum payah, betul sakit kosong. Oke. Nah, kalau sudah meninggal, sudah betul-betul meninggal, ya, dokter sudah menyatakan meninggal, perawat menjaganya sudah menyatakan meninggal, maka yang dilakukan adalah perjamuan matanya. Jadi mungkin pada saat meninggal itu matanya masih belum terpejam, buka-buka, itu dipejamkan. Kenapa? Karena mata itu akan mengikuti keluarnya roh dari badannya. Jadi ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah, itu mata akan mengikuti. Ini sesuai dengan penjelasan hadis dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah yang mengatakan Rasulullah SAW masuk ke tempat Abu Salamah, suaminya yang wafat waktu itu, dan matanya terbuka. Maka Rasulullah menutup matanya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh mata. Sesungguhnya roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Maka manusia dari keluarganya waktu itu ketakutan. Begitu Rasulullah bersabda seperti itu. Ya.
Lalu Nabi kemudian bersabda, janganlah kalian mendoakan atas diri keluargamu, maksudnya orang yang meninggal itu, kecuali doa yang baik-baik. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan, yang kamu doakan. Terus dari korban yang kamu doakan, ya Allah mungkin husnul khotimah. Dipun sebutan sebagai dosa pun ini Allah Subhanahu wa taala. Dipun tampi sebagai amal saya ini pun diberikan cahaya penerangan di alam kuburnya, diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat mukana nanti, dan akhirnya diberikan rahmat oleh Allah masuk ke dalam surga dari Allah. Jadi jangan didoakan yang jelek-jelek, doakan yang baik-baik, namun diaminkan oleh malaikat. Kemudian waktu itu Rasulullah bersabda, berdoa, ya Allah ampunilah Abu Salamah, sahabatnya. Kalau misalnya yang meninggal siapa, disebutkan nama orang yang wafat waktu itu. Tinggikanlah derajatnya termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, gantilah sesudahnya pada orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan untuknya, wahai Tuhan seluruh sekalian alam, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Nah, kemudian setelah itu ditutupi dengan kain yang baik. Biasanya pun nggak memiliki kalau dalam jari mana dulu, dalam jari. Setelah itu yang mendesak juga untuk dikerjakan melunasi hutang-hutangnya. Kalau mempunyai hutang. Kenapa? Karena rohnya akan tertahan menghadap Allah kalau hutangnya belum dilunasi. Kalau soal memaafkan kesalahan itu kan ya mudah, tapi jadi hutang tetap terjadi lunasi. Berapa tahun itu? Siapa yang melunasi? Itu keluarnya ahli warisnya. Dari harta yang ditinggalkan. Karena itu kalau kita punya hutang itu baiknya siksain itu ditulis, dicatat. Hutang kali BRI umpamipun itu terserah. Apabila biasanya pihak bank itu memberikan pinjaman kan, yang pinjam bapaknya, istrinya disuruh tanda tangan persetujuan. Maka apa betul dia? Di Pulau Semarang biasanya ngomong, Pulau kali nanti kalau bank itu biasanya ngomong disuruh. Ada catatan. Ya kalau nggak ada catatan itu nanti susah. Nah, setelah itu Bapak Ibu segera diurus jenazahnya, jangan ditunda-tunda. Syariat agama kita dan Islam ini terhadap orang yang sudah meninggal tidak boleh ditunda-tunda untuk dimakamkan. Berbeda dengan agama lain itu kadang-kadang disemayamkan sampai beberapa jam, beberapa hari, bahkan ada yang lebih dari 3 hari. Di nomor di akhir di paling formal dibahas macam-macam pokoknya diakhirkan. Tapi kalau agama kita diperintahkan untuk disegerakan, jangan ditunda. Dan yang berikutnya diberitahukan kepada kaum kerabat dan teman-temannya sesama kaum muslimin supaya ikut bertakziah, ikut mendoakan, ikut mensolatkan sampai mengirimkan ke alam kuburnya. Jadi itu ketika sudah menikah. Ya. Nah berikutnya Bapak Ibu, kewajiban kita kaum muslimin terhadap saudara kita sesama muslim, ya, yang sudah meninggal itu ada 4. Ini disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban untuk
kaum muslimin yang sifatnya bersama, ya, kewajiban bersama. Kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang sifatnya individu. Ya. Atau sholat, poso itu kewajiban fardu ain, ya, kewajiban pribadi. Tapi kalau fardu kifayah itu kewajiban bersama. Maksudipun umpami wonten sing sampun nglampahaken kewajiban tersebut, yang lainnya tidak berdosa kalau tidak melaksanakan. Tapi dia bukan pahala, yang dapat pahala yang mengerjakan, tapi yang meninggalkan tidak ikut melaksanakan kewajiban tersebut bukan dosa. Itu ada 4 terhadap jenazah itu. 1 memandikan, 2 mengkafani, mensolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memandikan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kami dari Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban ini hadir bersama tim, ada Ustaz Adi dan teman-teman ini nanti juga akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah yang syar'i sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, itu nanti akan dipraktekkan. Sudah disiapkan bonekanya? Nah, nanti akan ada alat bantunya, boneka dan lain-lain. Oke. Yang pertama, memandikan Bapak Ibu, alat-alat yang diperlukan untuk memandikan. Pertama, tempat memandikan berupa dipan atau meja dan kain penutup tempat mandi itu. Umpamanya tentang ruangan, dalam halaman atau di tempat tempat kedatangan kain penutup. Tapi di rumah sakit itu kan biasanya kan sudah disediakan ruangan khusus. Tapi umpamanya ini tentang rumah sakit di rumah dan kain penutupnya. Yang kedua, sabun yang sudah dicairkan. Lebih baik sabun cuci, tapi bisa juga sabun mandi. Nah, saat ini sabun karat, itu sabun cair itu sabun karat. Bukan saja sabun batang, sabun cair itu sabun apa? Yang ketiga, air jeruk purut. Jeruk purut. Jeruk sing godhongnya di dalam masak itu. Ini pun namanya jeruk purut. Sing di mulut jeruknya kan jeruk tinggi sedikit. Nah, ini jeruk purut. Dan terus godhongnya di dalam masak. Jeruknya saja digamel di 3 buah jeruk purut diparut, disaring, dananya sekitar 1 mangkok sedang. Yang keempat, air kapur halus yang sudah dihaluskan sebanyak 1 mangkok sedang. Yang kelima, air biasa, sekitar 3 ember besar, silakan. Kalau pakai ember, tapi ini pakai selang juga boleh. Kalau di rumah sakit biasanya sudah ada selang. Yang keenam, subi-subi. Apa itu subi-subi? Lidi yang ujungnya dibungkus dengan kapas. Panjang lidinya kira-kira 7 cm, jumlahnya sebanyak 7 buah. Yang 7 lidi untuk membersihkan kuku. Maksudnya umpami mandinya itu kukunya panjang, belum sempat dipotong sebelum meninggal, itu kan kotoran kukunya kan perlu dibersih, dan itu double lidi. Kados apa sih double didekes ulang? Motor itu, tusuk gigi. Nah, kados tusuk gigi, tusuknya runcing. Motor itu. Yang ke-8, sarung tangan. Itu sangat diperlukan. Kemarin rumah sakit itu disebut APD, alat pelindung diri. Yang terakhir, handuk, kain handuk atau yang sejenisnya. Jadi itu alat-alat yang diperlukan.
Berikutnya ada memandikan jenazah. Jadi jenazah itu ketika dimandikan harus mengikuti sopan santun atau adat yang ada yang contohkan. Yang pertama, kalau ada air atau kekurangan tubuhnya harus dirahasiakan. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Haram diceritakan kepada orang lain. Terus yang manusia itu umpami semerat mayit ini ada cacat-cacat tertentu, air tertentu harus disimpan sendiri. Hanya dia dan Allah yang tahu. Tidak boleh diceritakan pada orang lain. Haram kalau kita. Yang kedua, cara memandikan harus dengan pelan dan penuh kasih sayang. Tidak boleh dengan kasar atau menunjukkan ketidaksenangan. Walaupun mungkin orang yang dimandikan itu dulu orang yang tidak disenangi, tetap tidak boleh dengan cara yang kasar. Yang ketiga, waktu memandikan aurat utama harus tetap ditutup dengan sarung atau kain basahan. Betul parang dibuka seluruhnya ke depan harus ditutup. Jadi pakai basahan. Kalau laki-laki paling boten mulai udel ngantos dengkul tutup, itu aurat utama. Kalau perempuan di sedoyo mulai dada ngantos lutut, tutup jangan sampai tidak. Yang memandikan jenazah utawi mayat laki-laki harus laki-laki. Yang memandikan jenazah atau mayat perempuan juga perempuan, kecuali antara suami istri. Jadi kalau misalnya yang meninggal suaminya, istri boleh memandikannya. Utawi sama sulipun, si meninggal istrinya, suaminya boleh memandikannya. Memiliki nanti kedadosan atau itu apa bukan boleh? Dari kali. Sing umum kalau laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan tadi. Jadi tidak boleh lawan jenis. Walaupun misalnya yang meninggal ayahnya yang memandikan anak perempuan yang tidak boleh. Atau sebaliknya yang meninggal ibunya yang memandikan anak laki-lakinya. Yang meninggal kakak laki-laki yang memandikan adik perempuan tidak boleh. Pokoknya kecuali antara suami istri. Karena suami istri itu tidak ada batasan aurat. Rasulullah pernah bersabda, "Wahai Aisyah, kalau aku meninggal terlebih dahulu, kamu boleh memandikan jenazah. Dan sebaliknya, kalau kamu yang meninggal duluan, aku yang akan memandikan." Itu ada. Yang berikutnya cara memandikan. Nah, ini sudah disiapkan oleh teman-teman. Contoh nanti kami contoh ini dibawakan boneka dalam praktek nanti, tadi dan teman-teman. Yang pertama, letakkan jenazah atau mayat di atas dipan. Sebaiknya tidak dipaku. Jadi di atas dipan. Kenapa kata Bapak itu lebih praktis dan lebih mudah membersihkannya. Tapi keumpama ini pun keluarga menghendaki dipaku, dia belum usah dipaksakan. Yang terlebih itu mungkin harus dipaku. Dipaku Jadi sebetulnya paling bagus itu kalau disediakan dipaku. Kados ke rumah sakit. Kenapa? Dipan itu lebih bersih. Juga membolak-baliknya itu lebih nyaman. Tapi kadang-kadang orang keyakinan ini adalah salah saya memuliakan bapak saya, ibu saya terakhir kali dipaku di monggo. Pertimbangannya kalau di atas dipan itu lebih praktis, lebih bersih, lebih
istisqa. Yang kedua, cebokkan atau istinjakan mayat dengan tangan kiri. Jadi setelah diletakkan, pertama-tama dibersihkan dulu, kamu dan duburnya. Jalan buang air besar dibersihkan dengan tangan kiri. Sebaiknya pakai sarung tangan. Itu namanya alat pelindung. Biasanya di rumah sakit di malah baju khusus. Nopo paling dulu yang zaman COVID itu malah lebih disiplinan. Teman yang lain membantu menyiramkan sampai tubuhnya berulang-ulang hingga kotorannya hilang. Pertama. Kemudian berikutnya tangan boleh diluruskan pelan-pelan, tangan jenazah itu diluruskan atau juga dalam posisi bersedekap hingga tangan. Tergantung, memungkinkan ya tidak apa-apa. Tapi kamu dan kami meninggal itu sudah beberapa saat yang lalu, sudah kondisi kaku, bukan sakit kosong, bisa sakit dulu. Jadi kalau tidak bisa diluruskan bisa sakit dulu, tidak bisa sedekahkan ya, sebisa saja. Nah, maksud saya lebih bagus. Berikutnya siramkan air biasa dari kepala sampai kaki dengan pelan-pelan. Dengan cara mula-mula sebelah kanan 3 kali, dan biasanya disunahkan untuk dimulai dari anggota tubuh untuk wudu. Untuk wudu itu biasanya kan berarti wajah, kemudian kepala, rambut, maksudnya terus tangan, terus kaki yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi mula-mula sebelah kanan 3 kali, kanan itu yang ini yang kita wudu terutama. Kemudian setelah itu sebelah kiri sudah 3 kali, terakhir tengah-tengah 1 kali. Jadi jumlahnya ganjil 7 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, tengah 1 kali. Setelah disiram air biasa, siram air sabun sampai ke semua tubuh secara merata. Air sabun. Jadi setelah air biasa, air sabun. Satu orang menggosok secara perlahan dan yang lainnya menyiram. Makanya minimal yang air. Dengan muslim itu minimal 2 orang. Kalau 3 orang tidak boleh. Termasuk yang disiram digosok adalah bagian belakang kuping, ketiak, sekitar itu mengantos kelimatan, paha, sela-sela jari, kepala, rambut dan lain-lain. Itu digosok dengan air sabun. Tandanya kalau sudah bersih badannya sudah kesat, tidak licin lagi. Nah, sesudah bersih badannya bagian depan termasuk rambut dan kepalanya, miringkan jenazah ke kiri. Miringkan ke kiri dan gosoklah bagian yang kanan dan punggungnya. Nah, ini makanya kalau pakai dipan lebih mudah. Kemudian miringkan jenazah ke kanan, gosoklah bagian kiri dan punggungnya sampai rata. Setelah itu, setelah air sabun, berikutnya adalah air jeruk mulut dan itu dari kepala sampai ke kaki. Kanan dulu 1 kali, kiri 1 kali, tengah 1 kali. Jadi beda dengan air biasa tadi. Kalau air biasa kan 3-3-1. Kalau ini cuma 1-1-1. Kanan 1 kali, kiri 1 kali, tengah 1 kali. Kalau mayatnya misalnya mohon maaf sudah gugur, sudah lansia dan mohon maaf sudah berbaru, maka tidak harus air sabun dulu. Air jeruk
boleh didahulukan. Ya. Jadi setelah air biasa, air jeruk, baru air sagu. Tergantung kondisi jenazah. Berikutnya terlentangkan jenazah dan siram dengan air biasa. Disiram dengan air biasa lagi, seperti tadi. Lalu yang selanjutnya gunakan sugi-sugi, lidi yang ujungnya dipasang kapas, kados katenggan. Katenggan biasanya gambar bahasa ini kok. Suki lagu, kuping itu, niku maksudnya sugi-sugi. Ya, tidak harus lidi, pakai katenggan juga boleh. Untuk telinga kanan, telinga kiri, mata kanan, mata kiri, lubang hidung kanan kiri, terakhir mulut. Jadi ini bibir ini semua dibersihkan, sebersih-bersihnya. Selanjutnya bersihkan kuku tangan dan kaki dengan lidi. Niku tusuk gigi. Kukunya masih ada dan kotor, tapi ini buatan itu terusan. Ya, kalau kotor harus dibersihkan. Kemudian yang terakhir, siram lagi dengan air biasa. Siram lagi dengan air biasa. Berarti ini 3 kali dengan air biasa. Ini yang disebut mandi 3 ya. Mandi 3. Yang terakhir, siram dengan air kapur garus kepala sampai kaki, kanan, kiri, dan tengah dada. Setelah disiram dengan air kapur garus, tidak boleh lagi disiram dengan air biasa. Pokoknya kapur garus itu terakhir. Setelah itu, lap semua tubuhnya dengan handuk sampai kering. Berarti makin pelan-pelan, kain basahannya ditarik, ya, kemudian diganti dengan handuk. Ya. Nah, untuk perempuan, ibu-ibu ini yang perlu jadi perhatian, rambutnya dikepang. Rambut jenazah wanita itu dikepang sebanyak 3 kepangan, lalu diletakkan di ubun-ubunnya. Tapi ini satu motor ibu-ibu dari motor ini. Ya, itu kalau kita mengikuti sunnah Nabi atau motor itu boleh. Ibu pertama. Jadi kalau perempuan rambutnya dikepang, ya, kalau misalnya wajah lalu diletakkan di nomor satu. Itu memandikan. Nah, tadi sementara kawan kita memandikan, yang lainnya menyiapkan kafan. Kafannya sudah disiapkan, sehingga begitu selesai memandikan, digotong itu sudah, kafannya sudah siap dalam keadaan kering dan dikeringkan pakai handuk. Bahan mengkafani yang pertama kain kafan, kain putih. Sepanjang lebih kurang 12 meter atau sesuai kebutuhan. Kapas, garu, cendana, kapur garus yang sudah ditumbuk. Kalau tadi untuk memandikan itu dicampur air, kalau untuk di kafan itu ditumbuk. Cara yang mengkafani, ya, untuk mayat laki-laki yang pertama, ukurlah mayat dari kepala sampai ujung kaki, maksudnya ujung jari kaki, dan lebihkan sekitar 30 cm. Ya, karena nanti akan ikat, bukan pas. Jadi kan dilebihkan sekitar 30 cm. Talinya 5 buah, boleh 5, boleh 3 Bapak Ibu. Tergantung mayitnya. Kalau mayitnya dewasa, orang dewasa, atau mayit badannya tinggi, juga besar, mungkin perlu diikat 5 ikatan. Tapi kalau anak-anak 3 mungkin sudah cukup. Talinya 5 buah diambil dari pinggir kain kafan. Cara mengambilnya, gunting sedikit lalu goyahkan. Kain kafan dipotong secara ganjil 3 atau 5. Yang paling bawah atau paling
dua bidang kain yang didapatkan dan dianggap satu lapis. Yang kedua, satu bidang kain atau satu setengah bidang kain yang panjangnya sama dengan yang di bawahnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, satu bidang kain atau satu setengah bidang kain yang panjangnya sama dengan yang di bawahnya. Ya. Kemudian letakkan kapas di atas kain yang paling atas, yang kain lapis ketiga tadi. Dan di atas kapas ditaruh bahan. Ya. Letakkan jenazah di atas kain kafan tersebut. Ya. Letakkan kapas di atas muka, dagu, di antara lipatan tangan, kaki, ya, antara kaki dan paha, dan di dada. Ya. Setelah itu semua, baru kainnya digulung. Kain yang lapisan pertama, yang tadi di lapisan paling atas, gitu, digulung bersama-sama dua orang dengan arah yang sama atau boleh berlawanan. Ya. Kemudian ikat jenazah itu sebanyak 5 ikatan. Lalu 5, yaitu di ujung kaki, di lutut, di dada, di kepala, dan di ujung kepala. Ya. Yang di kepala diakhirkan mengikatnya. Jadi kalau mungkin ada yang akan melihat atau mencium jenazahnya, boleh. Umpami putranya yang keluar kota, yang sempat meninggali pas disucikan, baru datang setelah dimandikan, lalu setelah dikafani ingin melihat wajah orang tuanya, bahkan menciumnya sudah boleh. Karena dulu Abu Bakar pernah mencium wajah Rasulullah ketika sebelum dimakan. Tapi kalau tidak ada, langsung diikat. Karena itu ikatan di ujung kepala itu yang terakhir, yang lainnya tidak boleh dibuka. Simpul ikatan diletakkan di sebelah kiri jenazah. Supaya memudah waktu dirinya lahan. Sebetulnya tidak harus dibuka. Kalau jenazah sudah diikat, ya, ketika dimasukkan liang lahat, ketika di liang lahat tidak harus dibuka. Tapi yang begini biasanya dibuka, gitu. Itu kalau tidak dibuka ya tidak apa-apa. Kalau perlu dibuka, makanya tali paksul, gitu. Tali paksul sekarang saya dibuka untuk tali padi. Nah itu di sebelah kiri, karena kan ini kepala kan yang sebelah kanan kan diletakkan di tanah, gitu. Kemudian yang sebelah kiri di atas. Jadi ikatannya itu di sebelah kiri, tali paksul itu di sebelah kiri. Nah itu kalau untuk jenazah laki-laki, Bapak Ibu. Untuk jenazah perempuan, bagian ibu, ada tambahan kain kafan. Jadi tambahan kain kafan kalau untuk wanita pasti lebih banyak daripada laki-laki. Karena satu, ada telepon dari kain kafan itu juga, ada sarung dari kain kafan itu juga, ada baju seperti baju tutup gelar sederhana, dan juga ada lehernya. Ya, dan mungkin juga ada, mohon maaf, cara sederhana gitu. Jadi kalau untuk kain jenazah perempuan pasti lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Jadi dikerudungkan, ya. Kalau jenazah perempuan itu dikerudungkan. Gitu. Nah itu mengkafani Bapak Ibu. Sekarang kita mensolatkan. Okay. Nah, setelah dikafani penuh, ya, kemudian ditutup lagi dengan kain jahit, ya, lalu disolatkan. Syarat-syarat untuk mensolatkan jenazah sama dengan seperti sholat biasa, yaitu harus wudhu dulu, menutup aurat, ya, menghadap kiblat.
yang tidak dibolehkan kita mensolatkan jenazah itu ada 3. Waktu matahari terbit, ya, pas matahari di tengah-tengah menjelang waktu masuk zuhur itu, dan matahari akan terbenam di ufuk barat. Ya, selebihnya boleh mensolatkan jenazah, termasuk malam juga boleh. Tidak ada yang perlu dibaca sebelum sholat jenazah. Jadi yang dibaca ya langsung Allahu Akbar terus membaca bacaan sholat jenazah. Kalau jenazahnya pria, hendaklah imam berdiri di dekat kepala jenazah tersebut. Ya. Kalau jenazahnya wanita, imam berdiri di dekat lambung atau perutnya, di tengah-tengah jenazah. Usahakan mensolatkan jenazah itu dalam 3 saf, 3 baris, ya. Walaupun orangnya sedikit. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Minimal 3 baris, sehingga paling tidak orang yang mensolatkan jenazah itu minimal 7 orang. 1 menjadi imam, 2 orang di baris pertama, 2 orang baris kedua, 2 orang lagi baris ketiga. Jadi kalau ngantos tiang itu sedaya namun bentuk 1 barisan, betul? 2. Semakin banyak orang yang ikut mensolatkan, semakin banyak orang yang mendoakan, semakin baik. Kemudian sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, tapi yang paling populer itu 4 takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Setiap kali membaca takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua kaki. Terus benar membaca Allahu Akbar tapi dengan mengangkat kaki. Ya. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim sampai wallahu. Kalau di sini disebutkan dan sholawat, tapi yang paling kuat sebetulnya sholawat itu setelah takbir yang kedua. Ya. Jadi setelah Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Wa'afir rusulahu wa wasif matqalahu wa wasilhu bil ma'i wal haji wal barad wa naqihi min al-khataya kama yanqadhu al-abyadu min ad-danas wa afiru dalam khairan min dalihi wa ala khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa al-khairu jannah wa 'aidhu min adabil qabri wa min adabin nar. Itu. Ya. Sama-sama dari berdoa doa seperti ini, takbir ketiga ini biasanya dengan masuk sambung mengenal ini Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu gitu. Tapi kalau dipanjangkan itu tadi wa'afir rusulahu wa wasif matqalahu wa wasilhu bima yu'adhu sama yang terakhir wa min anatina. Ini biasanya hanya baca sampai wa'afihi wa'fu anhu. Gitu. Kalau jenazahnya perempuan yang bu diganti dengan Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keempat, ya, membaca doa lagi. Ya. Pada umumnya seperti itu, tapi kadang takbir yang keempat tidak membaca doa. Jadi doanya dibaca di takbir yang ketiga semuanya juga boleh. Kalau misalnya membaca doa di antara doa yang diajarkan Rasulullah, ya, Allahumma fir lihadina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, ya,
man ahyaitahu minna fa'ahyi ala Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Biasanya dengan maksudnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Wa qilana wa la tergantung mana yang dapat. Kalau yang dapat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu ya Allah. Jadi itu. Kemudian setelah takbir keempat, ya salam ke kanan, salam ke kiri, selesai. Setelah itu tidak ada lagi bacaan yang terikat dengan sholat, tidak ada. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahwa tadi saya sampaikan orang yang mengurus jenazah, ya, mensolatkan akan sampai menguburkan itu pahalanya sangat besar. Okay. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ikut mensolatkannya, maka baginya 1 kilo. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kilo. Kata Rasulullah. Ada sahabat yang kemudian bertanya, apa yang dimaksud 2 kilo itu? Rasulullah kemudian menjawab, 2 kilo itu seperti atau semisal 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Lalu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan gunung yang dimaksud, ya, barang siapa sholat jenazah dan tidak ikut mengiring jenazahnya, maka artinya pada 1 kilo, hanya sholat tapi tidak ikut menguburkan 1 kilo. Kalau sholat kemudian juga mengiring jenazah sampai kubur itu 2 kilo kepada sahabat bertanya, apa yang dimaksud 2 kilo? Ukuran paling kecil 2 kilo itu adalah semisal gunung Uhud, ya, gunung Uhud, ya, gunung yang di dekat kota Madinah, dan itu sangat besar gunungnya. Jadi intinya pahalanya sangat besar. Nah, apalagi kalau kita sudah memandikan, kemudian juga menggali kuburnya, pahalanya malah lebih besar. Dan masih banyak lagi hadis yang lain. Nah, itu mensolatkan. Lalu kemudian yang terakhir, menguburkan. Kewajiban kita yang terakhir adalah setelah mensolatkan, menguburkan. Sesudah disolatkan, bawa jenazah itu ke kuburan dengan segera. Ikuti dengan berjalan di sekelilingnya dan diam, tidak berbicara. Tidak ribut maksudnya, tidak berisik. Ya. Lalu yang ketiga, jangan ada wanita yang mengiring jenazahnya. Ini perlu diperhatikan ibu, bahwa wanita mengiringi jenazah ke kuburan itu tidak dianjurkan, tidak disarankan. Hukumnya itu seperti makruh. Ya. Tidak sampai haram tapi makruh. Makruh itu kalau bisa dihindari. Mengapa begitu? Karena wanita itu berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita itu pada umumnya perasaannya sangat halus, mentalnya mudah rapuh, lebih gampang menangis. Nah, nanti kalau ikut mengiring jenazahnya ke kuburan, lalu ingat orang yang dicintainya itu kemudian menangis, bahkan misalnya mohon maaf semakut, nah itu kan menjadi repot sebenarnya gitu ya. Mungkin juga bisa timbul fitnah yang lainnya. Ya. Di samping itu,
yang menjadi kewajiban untuk menguburkan itu adalah pada dasarnya adalah laki-laki. Tapi tidak sampai haram. Jadi kalau ada yang sampai mengikuti karena tidak bisa, kalau tidak mengikuti ya makruh saja. Bila melihat jenazah lewat, bahkan itu jenazah muslim maupun non muslim berdiri ketika dia lewat, itu karena Rasulullah dulu juga ketika ada orang Yahudi yang meninggal yang lewat di depannya, beliau memberikan penghormatan dengan cara berdiri. Ya. Bukan berarti kita membenarkan agamanya, tapi karena yang lewat itu adalah sesama manusia, terus sudah meninggal diberikan penghormatan. Kuburkan jenazah ke dalam liang kubur yang baik dan dalam. Buatlah galian lahat. Lalu masukkan jenazah dari arah kaki. Arah kaki berarti dari arah selatan. Oke, dari arah selatan. Perlahan-lahan lalu kemudian dimasukkan kepalanya di arah utara. Tapi itu tergantung di sini. Kalau misalnya lubang makamnya itu di paling pinggir batas makam sebelah selatan, sementara sebelahnya itu sudah di pagar untuk ini, kan betul saja. Berarti dimasukkannya dari arah barat, ya, gitu. Bahkan kalau terpaksa mungkin ya dari arah utara, karena sini dinding umpamanya, gitu. Kalau sudah tidak ada tempat lagi, nanti akan dusun kata ini insya Allah luas longgar. Kota itu kalau itu tumpuk-tumpukan jenazah. Terus kurang 20 miliar, tapi dengan Purworejo, dekatnya makam Sunan Bonang, jenazah itu pun terlubang berikut itu pun bertemu sudah tumpuk-tumpukan. Kalau kertas itu berarti ceritanya yang pas dari ada jenazah dan memakai saat ini. Ketika meletakkan jenazah dalam kubur, membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang turun ke dalam kubur adalah orang yang tidak junub pada malam sebelumnya. Tidak junub itu buatan hubungan suami istri atau tidak mimpi. Walaupun bukan hubungan suami istri, tapi kalau mimpi basah tidak junub namanya. Oke. Nah itu otomatis minggir, tidak usah ikut yang di dalam kubur. Oke. Kalau sudah yang di dalam kubur berarti yang tidak junub. Maka itu lebih dengar, tidak usah takut. Ini fotonya terus jadi kalau sudah kita ketahui ya langsung otomatis menyesuaikan. Tutuplah dengan kain di atas kubur mayat wanita kalau laki-laki tidak perlu. Ya, ini hanya anjuran saja. Letakkan mayat itu menghadap ke arah kiblat. Kubur tidak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal. Jadi maksudnya yang intinya tanah yang kita gunakan untuk menutup liang lahan itu adalah tanah yang berasal dari galian situ. Tidak boleh diambilkan tanah dari tempat lain. Jadi ya dari tanah yang ada di situ yang digunakan untuk menutup lubang kubur itu. Ya, misalnya ingin warnanya bagus, diambilkan pasir putih, tidak boleh. Jadi harus dari tanah situ. Dilarang membuat tembok di atas kuburan, izin dan sejenisnya. Boleh membuat tanda di atas kuburan umpamanya dengan batu di arah kepalanya. Kalau di arah tanda batu itu hanya di arah kepala saja, tidak ada tujuan, tidak ada. Ya, sekedar menandakan supaya tidak dilangkai. Karena langkai itu tidak. Taburilah kubur dengan tanah dari arah kepala dengan tanah.
bukan dengan bunga atau air. Bunga, lonce-lonce, boten-boten, maksudnya boten-boten tuturan itu saking Rasulullah. Air, maksudnya air kendi, boten-boten. Boten usah. Tapi terus boten-boten beras kuning, boten perlu. Panen boten usah. Payung di boten usah. Soalnya boten perintah saking Rasulullah. Itu saja. Larangan yang berhubungan dengan kuburan. Yang pertama, duduk sebelum jenazah diletakkan di dalam kubur. Maksudnya ketika proses dimasukkan dan sebagainya sebelum kemudian ditabur di tanah, kita itu dahului. Jadi kita harus tetap dalam posisi berdiri untuk memberikan penghormatan kepada si mayit. Duduk di atas kuburan, maksudnya pun di nisan di kuburan yang tidak boleh. Kadang-kadang dengan santainya orang yang sambil menunggu jenazah dimakamkan itu di kuburan tidak boleh. Berjalan di antara kuburan dengan memakai alas kaki, yang disunahkan ketika kita masuk area kuburan itu melepas alas kaki, disunahkan seperti itu. Meskipun hal ini tentunya juga dilihat kondisi kuburannya begitu. Nah, kuburannya itu mohon maaf misalnya banyak duri-durinya, alang-alangnya dan sebagainya, yang ketika kita tidak memakai alas kaki itu bisa melukai kaki kita dan sebagainya, ya perlu alat pelindung alas kaki. Tapi kalau kuburannya bagus, bersih, sunnahnya tidak memakai alas kaki. Meninggikan kuburan lebih dari sejengkal, prinsipnya tadi itu. Tanah yang digunakan untuk menutupnya adalah hanya tanah yang dari galian kuburan. Menembok atau menutup kuburan seperti kuburan orang Cina. Menjadikan kuburan sebagai bangunan masjid, menjadikan kuburan sebagai bangunan masjid. Jadi maksudnya pun ini di bawahnya kuburan, di atasnya dibangun masjid, musola, tempat sholat dan sebagainya. Seperti masjid Taj Mahal di India itu. Di masjid Taj Mahal itu di bawahnya adalah makam para raja. Itu adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kuburan itu misalnya di depan bangunan masjid memiliki lingkungan sendiri buatan kuburan, terus ada tembok yang memisahkan kuburan dengan masjid, boleh. Itu bukan di atas masjid, di samping masjid. Menulis kuburan dengan berbagai tulisan seperti nama keluarga dan lain-lain sebagainya. Kalau tulis ya nama orang ini tinggal itu saja. Ya. Semua hal yang menjurus ke arah syirik yang kita lakukan di kuburan, seperti berwasilah kepada orang yang telah mati. Maksudnya berwasilah ini kita meminta sesuatu kepada Allah melalui orang yang di kuburan. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya menjadikan orang yang mati itu sebagai perantara kita kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, ya langsung kepada Allah. Minta restu pada orang yang telah mati. Jadi jauh tinggi, minta restu kepada orang tuanya yang ada di kuburan. Tidak boleh. Nah, ziarah itu nanti ada cara-caranya di berikutnya, ya. Itu, oke. Kemudian apa yang kita lakukan ketika sudah orang meninggal, kita bertak kesenjangan, ya, melawan, ya, melayak atau melawan. Ya. Kalau mendengar musibah kematian, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau untuk orang yang lain fi musibatihi wa akhlif
lahu khairan minha. Intinya sesungguhnya kita milik Allah, kepadanya kita kembali. Allah bilang aku atau dia pahala pada musibahnya ini dan bilang dengan yang lebih baik dari dia. Ketika bertaziah kepada keluarga orang yang meninggal, dianjurkan untuk bersabar. Jangan meratapi mayit, jangan pula menampar pipi, berpakaian, meratap dengan ratapan jahiliyah yang berlebih-lebihan. Kalau menangis bagaimana? Boleh. Jadi menangis atas keluarga yang sudah meninggal boleh. Itu menandakan bahwa kita berlebih. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, yang penting sekali ini, buatkanlah makanan bagi keluarga orang yang meninggal. Maksudnya yang membuatkan makanan keluarganya yang lain, tetangganya, kawannya, dan sebagainya. Bukan orang yang keluar dari kepaten itu malah memberikan makanan kepada orang yang bertaziah. Gitu. Jadi yang benar adalah justru orang yang keluarga yang ditinggal wafat oleh keluarganya itu dibantu oleh saudaranya, oleh tetangganya dan sebagainya. Jangan dia sudah ketimpa musibah lebih susah lagi karena harus menjalani tamu-tamu. Apalagi itu sampai hari kesekian, semakin berat menderita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Ja'far bin Abi Thalib itu syahid gugur di medan perang, dia merintahkan pada sahabat-sahabat untuk buatkan makanan untuk keluarga Ja'far itu karena dia sedang ditimpa musibah. Jadi ini khususnya kepada kita, keluarga kita, jamaah kita ini kita biasakan jangan sampai ahli musibah itu malah susah dengan itu semua. Kita, tetangga, saudara, keluarga yang membantunya. Terus aku sebagian sebelumnya, aku sebagian lampu dan sebagainya, dan sebagainya. Aku memilih itu. Apalagi kalau itu sudah dikoordinir dengan bermanfaat yang aku miliki. Jangan berkumpul makan-makan di rumah musibah itu. Jangan berkumpul makan-makan di rumah musibah. Pada hari kesekian, malam kesekian, tidak ada. Oke, jadi karena ini adalah kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan Raden Muhammadiyah, maka saya ngambilnya dari himpunan putusan kaji Muhammadiyah dan putusannya seperti ini. Oke. Bagaimana kalau di lingkungan kita masih belum begitu? Tidak. Itu butuh proses keluarga. Yang penting kita sebagai warga keluarga Muhammadiyah kita berusaha untuk seperti ini kata-katanya. Yang terakhir, ziarah kubur. Tadi kan dengan ziarah. Bagaimana ziarah itu? Ziarah itu pada dasarnya boleh, bahkan dianjurkan agar kita ingat akhirat. Itu tujuannya agar kita ingat mati. Jangan melakukan sesuatu di kuburan yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti meminta-minta kepada orang yang mati, menjadikannya perantara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu apa yang kita ucapkan ketika kita berziarah kubur? Pertama, berdoa, mengucapkan salam. Ya. Contoh doa itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya. Atau kita juga bisa mengucap assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Antum salamuna wa antum bikum lahiqun juga boleh. Jadi banyak lafaznya. Ya. Berdoa kalau dari saya baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh, tidak apa-apa ya. Boleh, itu salamnya kan gitu. Setelah salam itu berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah. Berarti di sisi timurnya. Menghadap ke arah kiblat, berdoa
dengan memintakan ampun dan afiat bagi mereka. Membaca doa yang tadi untuk sholat jenazah juga boleh. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahzanhu wa la taftinna ba'dahu wa lana wa doa ini memohon ampunan bagi orang-orang mukmin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman juga boleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana juga boleh. Ya. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya ayyuhan nasul mutmainnah. Intinya doa mohon ampun kepada Allah atas orang yang sudah meninggal maupun bagi kita. Jangan berdoa kepada Allah melalui perantara itu, tidak boleh. Itu namanya tawassul, menjadikan wasilah yang kita berani. Jangan orang perempuan ziarah sering ziarah. Ya, seperti tadi. Janganlah orang perempuan sering ziarah kubur, karena khawatir tadi minta tidak kuat, rasanya sangat halus, nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau tidak masalah, ya boleh saja. Jangan ziarah kubur hanya mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, seperti ketika Ramadan, ketika Idul Fitri. Ya. Tapi kalau misalnya orang anaknya itu dari luar kota, pulangnya setahun sekali mudik, lalu kemudian sempatnya ya hanya pada waktu itu, tidak apa. Bukan karena mengkhususkan, dia sempatnya pada waktu itu saja. Jadi itu yang terkait dengan ziarah Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang penting kita tidak harus orang berumur, tidak harus begitu, ya. Jadi karena ini sudah ada tuntunannya dari Rasulullah dan kita bisa mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Demikian Bapak Ibu para jemaah yang kalau nanti penjelasan berkaitan dengan perawatan jenazah mulai dari tadi sakit sampai kita butuhkan sampai takziah sampai